Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul dalam acara pertemuan kelompok walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul dengan memperhatikan standar protokol kesehatan yang berlaku. Semua pakai masker? Alhamdulillah ibu-ibu, terima kasih. Salawat beriring salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke Bu, pada hari ini kita masuk pada modul 2, yaitu pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Khusus pada modul ini kita cuma masuk ke sesi yaitu mengelola keuangan keluarga. Oke ibu-ibu? Semangat ibu-ibu? Semangat. Halo ibu-ibu. Oke, masih semangat Bu ya? Sarapan pagi tadi kan Bu? Nanti balik kita sarapan Bu ya? Oke. Jadi ini Bu, penting bagi ibu-ibu. Ibu-ibu nih kalau di rumah sebagai bendahara. Ibu lah yang punya wewenang mengaturkan keuangan. Bapak-bapak cari duit. Setelah balik ke rumah, dia nyetor ke ibu-ibu. Nah, setelah sampai di rumah, ibu-ibu memegang duit. Ibu-ibu lah yang kuasa memegang duit. Apabila ibu dalam mengelola duitnya atau mengatur duitnya tidak paham, ya nanti akhirnya pada akhir bulan terjadi kekurangan. Karena apa? Karena besar pengeluaran daripada pendapatan. Nah, pada modul ini saya ingin menyampaikan bahwa kita harus mengelola keuangan keluarga dengan benar. Bukan maksud saya untuk menggurui ibu-ibu, tapi karena sudah menjadi tugas kita berbagi. Semoga nanti dengan modul ini setelah ibu pahami, insya Allah pengelolaan keuangan keluarga ibu saya rasa cukup. Oke Bu, di sini ada tabel-tabel Bu. Di sini ada tabel jumlah nanti akhirnya di sini jumlah pendapatan. Pendapatan ibu di sini. Sumbernya berapa? Terus pendapatan berapa? Di sini nanti pengeluaran. Setelah pendapatan dikeluar dengan pengeluaran, barulah nanti namanya sisa. Sisa itulah kalau seandainya ada, berarti pengelolaan keuangan keluarga ibu mantap. Tapi bila mana sisa pendapatan ini minus, berarti bulanan ibu itu kurang terus. Akhirnya nanti kata orang besar pasak daripada tiang, gali lubang tutup lubang. Macam mana kita mengaturnya? Kita mengaturnya pertama sekali ialah kita harus mengetahui berapa besar pendapatan kita bulanan. Kita catat pendapatan kita bulanan itu berapa seluruhnya totalnya. Oke Bu, udah terbayangkan dalam pemikiran kita berapa gaji suami, terus berapa pendapatan tambahan istri. Nah, setelah kita bayangkan dan kita tulis dalam buku, oh ternyata 1,5 juta. Oke. Nah, kita buat pengeluaran ini. Beras berapa, minyak berapa, listrik berapa, kebutuhan lain-lain dan sebagainya kita rinci semua. Setelah kita rinci, kita totalkan. Nah, di sini Bu, kita totalkan pengeluaran. Setelah total pengeluarannya apa, kita nanti total antara pendapatan dan pengeluaran. Nah, kalau seandainya minus juga, berarti kita harus tekan di sini. Perencanaan keuangan di sini. Kemungkinan ada
pengeluaran yang tidak begitu penting. Maka pengeluaran yang tidak begitu penting itu yang namanya keinginan mesti ditunda. Dahulukan kebutuhan. Kebutuhan itu apa? Kebutuhan itu yang sifatnya mendesak. Tahu jumlah pengeluaran pendapatan dan jumlah pengeluaran, baru ibu nanti membuat perincian pengeluaran. Apakah dalam 1 bulan itu ada kebutuhan yang tidak penting yang mesti kita pangkas sehingga kita tidak terjadi utang di akhir bulan. Misalkan apa itu? Misalkan pulsa. Pulsa itu saya rasa termasuk kebutuhan yang tidak mendesak. Karena pulsa itu biasanya hanya untuk nelpon aja. Tak penting kalau kita tak berbisnis. Kalau kita berbisnis baru penting. Berarti masuk pulsa kita buangkan dulu. Sehingga nanti kita di akhir bulan kita tidak terjadi besar pasak daripada tiang. Oke, berarti mengetahui jumlah pendapatan dan pengeluaran. Nah, itulah salah satu menyeimbangkan pengeluaran. Yang kedua, menyusun anggaran bulanan. Jadi ibu setelah balik ke rumah nanti ibu buat anggaran ini. Kalau di sini mungkin sumber jumlah duit pengeluaran kita buat di sini, mungkin kebutuhan kita sehari-hari disesuaikan. Beras berapa, gula berapa, teh berapa, bawang berapa, kira-kira total sebulan berapa. Nah, dengan listrik, dengan minyak, nah, setelah dapat total per bulan dan ini kebutuhan kita harus konsisten. Nah, kita harus konsisten. Jangan nanti karena misalkan duit beras kita itu 1 hari 30.000, sebulan 900. Karena tak habis duit beras itu kena cuma terpakai 750, kita beli ke yang lain. Jangan. Berarti itu sisa keuntungan kita nanti setiap bulan. Jadi kita harus konsisten. Nah, nanti kita ngambil duit untuk listrik, berarti di sini ada listrik. Nah, misalkan di sini ada listrik. Listrik per bulan berapa? Nah, kita bayarkan sesuai dengan kebutuhan. Berarti kalau ada kebutuhan lain yang tidak ada dalam daftar perincian, kalau dapat ditunda dulu. Oke, Bu. Yang ketiga, mengendalikan anggaran pengeluaran. Nah, ini penting sekali. Setelah kita tahu pendapatan, setelah kita tahu pengeluaran, misalkan dalam bayangan kita pendapatan itu lebih kecil dari pengeluaran, berarti memang setiap bulan itu minus. Sementara pendapatan abang ya segitu-segitulah. Pening juga kepala adiknya ngatur duit. Nah, cuma karena sudah memang tugas, kita kendalikan keuangan tersebut. Kita kendalikan di sini untuk yang peserta PK. Alhamdulillah yang anaknya sekolah sudah dapat bantuan. Jadi untuk kebutuhan anak SD sudah dapat bantuan. Terus untuk kebutuhan anak SMP dan SMA sudah dapat bantuan. Begitu juga dengan ibu hamil dan anak balita. Jadi kebutuhan-kebutuhan pokok seperti anak balita dan kebutuhan asupan gizi sudah dibantu oleh pemerintah. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang harian yang sifatnya keluarga yang perlu kita penuhi. Nah, di sini kita membuat rincian. Rincian ini untuk mengendalikan pengeluaran. Jadi setelah kita buat rincian ini, nah kita harus konsisten. Di sini ada duit listrik 200.000 atau 100.000. Nah, duit listrik jangan kita ambil lagi untuk beli apakah gitu kan, jangan. Nah, memang kebutuhannya untuk listrik, kita bayarlah listrik. Nah, di sini ada misalkan perlengkapan mandi dan cuci. Di situ ada rinso untuk nyuci baju, di situ ada sabun, ada odol gigi. Ya misalkan sini sekitar sebulannya 100. Jangan dipakai duit itu untuk kebutuhan yang lain. Nah, di sini kita harus konsisten untuk menerapkan. Setelah kita berhasil menerapkan, insya Allah kita akan bisa mengendalikan pengeluaran. Jadi kita ini tidak perlu hidup bermewah-mewah. Kita tak perlu hidup bergengsi-gengsi. Jadi kita hidup apa adanya,
sesuai dengan kebutuhan, kita tidak bergaya hidup mewah. Nah, oke Bu. Sampai sini sudah ada yang jelas Bu? Kira-kira ada nak bertanya? Pendapatan kami sebulan berapa? Terus dikurangkan pengeluaran berapa? Nah, itulah namanya sisa bulanan. Itu mesti ditabung dulu. Jangan digunakan untuk yang lain. Ditabung. Ditabung itu gunanya apa? Untuk sewaktu-waktu kebutuhan yang mendesak, yang sifatnya mendesak. Oke, sampai sini Bu, sudah ada yang sudah mengerti? Apa perlu saya ulangi? Atau ada yang bertanya? Silakan. Silakan Bu. Oke, dah. Berarti sudah cukup paham Bu ya? Oke Bu, sudah cukup paham Ibu. Jadi kalau sudah cukup paham, kita akhiri sesi mengelola keuangan keluarga ini. Terlebih kurang dalam penyampaian saya minta maaf lahir batin. Segala kekurangannya dari saya, kebenaran itu semua datang dari Allah. Jadi saya tutup pertemuan kelompok ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Ibu. Oke, mantap.